Halo Arzada, halo, kedengeran suaranya? Tes tes, halo, Halo Mister, halo, udah kedengeran belum suaranya? kedengaran Mister. Kedengeran ya. Nah, boleh dinyalain kameranya Arzada. Boleh Kok Mister. Alder sih namanya? Oh, udah diganti nama panggilannya. Ganti nama Mister. Lebih keren. Ah, lebih keren. Oke, apa kabar? Baik Mister. Lama sekali ya, sudah lama sekali baru diinfo lagi, sorry banget. eh dan so far gimana perkuliahannya? Alhamdulillah kemarin dapat IP 3,6. Mantap. Berapa SKS berarti? Kemarin 20, itu 19, 20, 20. dua Sekarang satu udah semester berapa ya? baru semester 3 Mister. Sekarang. Semester 3. Oh, oke. Oke deh. Sip, 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 sip. Gimana pelajarannya selama satu semester kemarin, satu tahun? Udah belajar apa di teknik informatika ya? Iya, teknik informatika. Hmm. Nah, apa yang udah kamu dapat yang bisa di-sharing dalam 10 detik satu tahun kemarin? Semester 2 itu cuman belajar pemrograman lanjut, terus plus database sama sistem operasi. Database yang pakai SQL. Database-nya query data atau bikin database yang bikin tabel? DML atau DDL? DDR dan DML, Sir. Oh, tiga-tiganya ya. Sama apa satu lagi? D, apa DDR, ya? Ada tiga. hmm, nggak tahu. Ah, DDR, lupa deh. Ya, itulah pokoknya. Oke, tapi pakai apa berarti database-nya? Bahasa SQL, query-nya. ya Ya, SQL. SQL 2022. Oracle SSMS, atau MySQL, DBMS-nya. SSMS, misal. Oh, SMS. Oke. Oke, terus tadi pemrograman lanjutan pakai apa? Sama pakai Java, VS Code. Pakai Java VS Code. Kemarin pakai NetBeans sih gara-gara banyak ngegambar gitu. Jadi pakai NetBeans biar lebih mudah. GUI ya, yang tombol-tombol ya. Ya, GUI NetBeans. Nah, oke. Sip, 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 sip. Nah, kita akan mulai aja kalau gitu ya. Jadi, seperti yang di obrolan di chat ya, kita akan masuk ke dalam pelajaran baru dan disesuaikan lagi tentang yang website. Nah, kayaknya yang terakhir kali itu, coba deh kamu boleh dibuka dulu Algonovanya. Kamu share screen buka VS Code ya. VS Code. Ah, VS Code. Yang Algonova kemarin masih ingat gak? Kayaknya ada latihan database di situ kita coba kerjain dulu ya. Sebelum kita masuk ke ini ke API ya, HTTP sama REST-nya. Ini share screen-nya VS Code apa Iya, VS Code. VS Code-nya ya? Tapi yang ada algoritmiknya, yang ada Algonovanya. Extensionnya masih disimpan nggak? Harusnya masih ya, misal. Coba cari di extension Algo Python. Hmm, Udah di enable terus gimana, misal? udah di enable. Ini share screen semua layar aja. Harus ada. Jangan VS Code doang ya. Semua layar. Kamu masih di Malang berarti ini? Iya, kan baru masuk kuliah. Oh iya. Udah mulai masuk atau masih libur?
Udah mulai masuk. Udah mulai masuk ya. Kemarin liburannya berapa lama? Apa ya? Hmm, Sebulan, 2 bulan ada nggak? hampir 2 bulan deh kayaknya. Oh, baru, baru. Mantap. Ini di close aja terus kamu buka lagi deh. Hmm. Buka flash hotel lagi. Oh, no. Nggak bisa sih. Mana tadi algo Pythonnya? Loh. Eh, manage. Klik manage-nya. Manage. Terus. Nah, tapi seharusnya di database sudah belajar JSON sih. Udah belajar JSON belum? Apa? JSON, JavaScript Object Notation. Wah, Tabelnya belum. deh, tapi kamu udah ngerti database-nya kan ya? Database sih ngerti. Coba apa itu database? Eh, Database itu apa? database itu basis apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Basis Kumpulan data dah, berarti apa? kumpulan data. Kumpulan data. Oke, tabel itu terdiri dari 2 elemen, apa aja? Kolom baris. Oke. Oke, ya udah kita mulai aja deh. Ini yang database sebenarnya takut ngulang juga. Aku share aja deh. Ntar. Ini stop share ya, Mister? Oh, Nggak usah, ini udah langsung mati sih. Udah kelihatan belum? sudah. Udah ya. Nah, oke, jadi karena ini tuh nggak ada ya di Algo Python itu sebenarnya pelajarannya di website itu bagiannya hanya ke HTML, CSS, JavaScript sama database yang MySQL ya. Nah, untuk yang REST API dan HTTP ini sebenarnya persyaratan untuk bisa belajarnya kamu udah tahu gimana cara internet bekerja ya. Cara internet bekerja gimana? Menurut kamu gimana caranya kamu bisa akses YouTube, akses Instagram, gimana caranya? Eh, kalau kalau pakai WiFi dari HP ke Ya, WiFi, ya, betul, betul, betul. Kalau misalnya udah di, ya, bisa pakai paket data, bisa pakai WiFi. Tapi gimana caranya WiFi ini ke internet yang punya Facebook, punya Instagram? eh, LAN kali. Iya, oke. Itu selain WiFi, selain paket data, bisa pakai LAN, bisa pakai WAN. Selain cara kita koneksiin ya, cara kerjanya itu gimana? Internet bekerja itu gimana caranya? Itu kan cara kita mengkoneksikan biar bisa tersambung ke internet. Iya, Nah, tapi cara internet bekerja itu gimana? satelit kali. Satelit ini coba kalau di breakdown gimana? Lebih detail. Itu kan kalau satelit ya orang umum tahu. Coba, Nggak tahu sih. kita lihat ya. Jadi ini sebenarnya di OS harusnya udah belajar sih. Belum belajar kah? Sistem Kayaknya operasi belum. belajar OSI layer nggak? Apa? OSI layer. Oscillator. Kamu belajar Oscillator. apa di sistem operasi?
belajar tentang cloud, belajar tentang itu komunitas manajer gitu misalnya. Oke. Tentang trade, proses, gitu-gitu. Oh, oke. Oke. Ngoding-ngoding proses trade. Hmm, oke. Bentar. Jadi sebenarnya yang namanya internet bekerja itu nih ya, atau spesifik aja HTTP request ya. Nah, ini aja deh yang gampang. Nah, jadi kalau misalnya ditanya gimana sih caranya internet bekerja, itu tuh kalau kamu lihat biasanya ada di browser ya. Di browser itu kan ada URL search bar di sini nih. Nah, biasanya URL itu terdiri dari apa aja? Link Betul, link atau URL itu terdiri dari apa aja? terdiri Ada dari domain oh sama ada protokolnya ya HTTP. ya. Heeh, HTTP itulah yang kita sebut sebagai internet caranya bekerja itu gimana. Jadi, misal ini kamu server side, sorry, ini kamu nih klien. Ini harus ada. Terus ini adalah kamu biasa buka YouTube misal. Nah, ya udah misal kalau kamu pengen buka YouTube, berarti kamu tinggal cari YouTube di Google Chrome. Nah, itu HTTP request nih. Kamu minta ke YouTube. Nanti dari YouTube, dia nanti akan mengambil database-nya, mengkoneksikan dengan web server, lalu tinggal dibalikin lagi dalam bentuk website YouTube yang kamu minta. Ya, dia sebenarnya cara internet bekerja tinggal sesuai sama request sama get. Ya, kamu minta apa, nanti dikasihnya apa. Oke, selalu kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai cara kita bekerja dengan internet, ya. Nah, sebenarnya kita hari ini akan belajar tentang hal yang tadi nih yang udah kita coba tahu. Berarti akan ada HTTP, ada REST API, terus client server, request response, sama kita akan coba praktek ngambil data API dengan Python dan juga proses data JSON, ya. JSON tadi apa? JSON Apa itu JSON? eh Anjay, kok gini sih? JavaScript Object, no? kata udah. Notation, ya. Oh Jadi no attachment. notation. Oh Oke. no attachment. Nah, jadi biasanya data-data itu kita dalam bentuk JSON, ya. Nanti kamu akan lihat gimana sih bentuk JSON itu sepertinya, seperti bentuknya, ya. Nah, kalau kita belajar yang namanya API, API itu adalah Application Programming Interface. Kalau tadi Arzada lihat, kamu kan minta terus nanti tinggal dikasih sama si servernya. Nah, perantara itu, ya, aduh nggak kelihatan, kecil banget. Nah, perantara itu yang tadi ya, kita ini kalau tampilin aja deh, sorry ya. Nah, perantara yang tadi ya, yang ini kamu dengan YouTube itu yang kita sebut sebagai API, ya, yang di tengah-tengah ini nih. Nah, ini adalah API. Kenapa kita sebut dia sebagai API? Menurut kamu kenapa? Dari bahasa Inggrisnya Application Programming Interface. Kenapa? Eh, Kayaknya dari interface-nya sih misal. Nah, karena ada kata-kata interface ya, jadi penghubung, Iya. ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kamu minta doang gitu. Ibaratnya kayak ya Google Chrome-nya gitu ya. Atau kalau yang restoran sama eh, apa chef ya, itu bisa disebut sebagai pramusajinya API itu, ya waitersnya. Nah, API ini yang dipakai di mana-mana karena semuanya udah serba online.
Contoh ada aplikasi cuaca BMKG, Maps API sama Gojek ya. Itu yang bisa ngebikin kamu mesen ojek online ya di HP kamu. Nah, terus kalau misalnya itu API yang diantaranya, REST-nya itu apa? Jadi REST itu adalah Representational State Transfer ya. Ini yang tadi kita sebut pertukaran data lewat HTTP. Ya, datanya ringan, biasanya JSON. Oke. Nah, ini nanti kamu akan tahu gimana caranya si REST API ini digunakan untuk data-data yang bisa ditampilkan. Ya, data seperti apa? Contoh, kalau kamu nanti buka YouTube ya, nih kalau coba buka YouTube ya, atau nggak usah buka YouTube nih. Misalnya buka Google aja. Nah, di sini tuh kan ada namanya kamu nanti, misal ini kan kalau di layar Hai Daud. Nah, nanti kalau di layar kamu ya berarti Hai Arzada. Karena nanti disesuaikan dengan yang kamu buka sendiri, gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai REST API nanti. Ya, gitu. Nah, ada pertanyaan dulu? Enggak. Bisa ya. Jadi REST API itu apa? Eh, Ya, untuk penghubung. ya penghubung gimana contohnya? Kasih Contohnya satu contohnya. kayak Maps di apa di Gojek. Kayak Maps di Gojek, ya. Kayak gitu. Nah, contohnya yang udah kamu sebut betul. Jadi, nah, kita sekarang masuk ke dalam HTTP dasarnya, ya. Nanti ada yang namanya klien, ada yang namanya HTTP method umum. Nah, di HTTP ini kamu nanti bisa mengambil data, mengirim data, mengupdate data, sama menghapus data. Atau biasanya apa nih? Empat ini disingkat. Biasanya bukan get sih misalnya. Belum belajar get ya? Belum belajar get, tapi harusnya eh eh Biasanya CRUD, create, nah iya itu read, sama aja itu. oh ya Jadi update CRUD gitu. itu dipakai di mana-mana ya. CRUD singkatan dari apa? Create, read, update, delete. Ya, bedanya kalau misalnya menggunakan HTTP ya udah create-nya jadi apa? Eh, Ini ya berarti ya. Nih, get kayak. enggak kalau kalau ambil itu berarti read. Oh read, iya. Berarti Heeh, post create, heeh. put, Read put, ini post, eh, betul. ya, Yang update berarti update, put. yang delete ya. Terus request dan respon. Contoh, request itu kayak gini. Klien, tolong kasih data user. Nah, nanti dari server itu sebenarnya cuma gini doang nih datanya. Ya, itu makanya kita nggak bisa cuma menggunakan API ini doang. Karena nanti kamu harus bikin tampilannya. Nanti ada tampilan website ya, baru nanti dimasukin datanya ke tampilan tersebut. Tapi sebenarnya sederhana kayak gini. Ya, karena kalau yang namanya data, yang penting dia valid. Oke? Nah, nanti contoh JSON itu apa? Contoh JSON kayak gini. Nanti ada city, Jakarta, temperature 30, condition cloudy ya. Ini seperti apa? Coba pernah dilihat nggak? Pernah lihat nggak? S- hmm, seperti Ini tabel ada di sini ya. Iya, dictionary. Mirror dictionary. dictionary. Masih ingat kan? Enggak, Zak. Oh enggak. Oke. Belajar Mirror PK. dictionary ya. Pasangan kunci nilai ya. Nah, Kak, sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Hmm. Bedanya HTTP dan HTTPS itu apa, Zak? S ada secure, HTTP nggak ada. Itu makanya Oh, kalau yang secure HTTPS biasanya ada gambar gembok. Tapi kalau nggak ada apa yang nggak ada S-nya maksudnya nggak ada gambar gemboknya. Itu cuma ngasih tahu doang. Berarti kamu ada validasi keamanan ya pas ngirim mas ini nih minta datanya yang ngelakuin tempat ini nih. Jadi kalau misalnya yang HTTPS ya itu nanti dia ditambahin lagi ada keamanan yang bisa masukin password apa segala macam. Tapi kalau yang enggak ya udah dia langsung aja sekali akses langsung bisa dapat.
Tapi itu kalau ada secure-nya itu udah pasti aman apa masih bisa diambil data kita misal dari admin ya? Masih bisa harusnya, masih bisa. Cuman nggak tahu cara akal-akalannya gimana. Oh, Ada lagi? dan Udah ya. Sip. Terus kita lanjut. Nah, kita akan coba belajar gimana cara mengambil datanya itu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan library request. Terus nanti dari library request ini, kamu tinggal coba panggil ini ya. Ada satu apa API yang bisa diakses sama semua orang dan itu gratis. Ya, pertama kita akan dapatkan status code-nya dulu. Jadi, kalau misalnya kamu pengen ngetes API gitu ya, datanya berhasil dikirim atau enggak, nah itu pakai status code dulu. Kalau misalnya 200, berarti dia benar, ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil, kita tinggal ambil aja seperti kamus ya, cara mengambilnya, gitu. Oke, kita praktekin dulu tiga ini ya. Ada pertanyaan? nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, di share screen. Tadi yang algo Python-nya dihapus aja. Oh, oke. Jangan ding, jangan. Buka dari sini aja. Bisa dari situ coba lanjutin dulu deh. Ke course. Scroll bawah. Oh, tampilannya udah beda ya? Liburnya udah setahun soal. Bukan nomor. Ya udah Eh, lupa ada algo ini Nova kan. jangan Ini buka. di mana ya? Buka nomor 20 harusnya coba 20 deh. Ini. Nah, kok itu sih? 20, jangan 20 berarti. Atas lagi coba. Nah, ini nih 17 aja. 17 buka yang nomor 3. Coba print hello world dulu. Bisa nggak? Apa Ustaz? Eh, enggak, ini di sini aja langsung. Atau ini kamu klik kanan dulu deh. Di sini nih. Di projectnya klik kanan. Terus new file. Hmm, new file kasih nama main titik py. Hmm. Ya ini pindahin aja ke sini digeser. Ini dikecilin aja. Coba print hello world dulu ya. Masih ingat gak? Si Lemset. Eh, benar nggak ya? Kurungin. Baik. Nice. Berhasil ya Kak. Terus sekarang coba tadi berarti gimana langkah pertama? Nge-install request dulu ya. Coba diinstal. Install Install request. Gimana tadi? yang mana itu? Yang mana nggak ada di sini. Ini beda ini jangan ngeliat dari sini. Yang tadi baru kita pelajari ada. Ayo, masih ingat gak? Kan? Ayo gimana tadi cara install?
kurang tahu sih misalnya. Tadi loh baru 10 menit yang lalu gak ada 10, gak ada malah 10 menit. Nih PP install request. Ketik di bawah sini ya. Terminal ya, dibukanya terminal. Kamu klik terminal aja di sini di Terminal. atas. Oke. New terminal. Itu yang ini aja yang atas. Hmm. Waduh, geser ke sini aja. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Digeser. Ini apa? Ayo close aja nih. Ini kayaknya debug. Oh, ini di bawah konsolnya matiin aja. Nah, kecilin lagi soalnya. Nanti ganti bahasanya. Java sih. Bisa nggak? Atau langsung ketik aja deh. Pip install request coba. Jalan nggak? Pakai S ya. Request. Hmm. Coba play. Enter maksudnya. Bisa. Coba pip list. Pip spasi list. Awam, Sir. Pip spasi list. Klik. Pip spasi list. Oh, tips pasti. Coba dicari requestnya. Di scroll ke atas. Ada nggak dari R dari R? Nah udah deh. Oke. Terus gimana tadi langkah pertamanya? Langkah pertama. Heeh. Ini nge-create data kah atau maksud- Nge-get data. pakai get Ya pakai get. di sini. Di terminalnya atau di VS Code-nya? Di itu dong. Di main.py-nya. Get. Terus. Get eh, Hmm. request ya ke Get request. ajarkan saya. Mana yo? Kayak dilihatin nih. Pasti jelasin malah lihat bawah. Apa ya Anda? Nih. Ya coba kita nih. Ini ya. Coba kamu bikin dulu ini. Dihapus saja. Jadi pertama kita ngambil dulu salah satu contohnya untuk mengambil data ya. Hmm, Sudah, saya. udah. Belum. Kalau udah coba di play.
Nah, ya. Jadi ini adalah contoh data yang udah kamu dapetin. Coba kamu klik deh websitenya. Kalau bisa diklik. Ya itu kan ada terus suruhannya. Control plus klik. Eh, Control plus. Ya itu juga boleh. Ya, ya, open. Nah, ya. Ini kamu udah punya ini. Ini apa nih? Pretty Print. Kamu nginstall ini buat apa? Apa itu misalnya? Nggak pernah install kayaknya. Oh, nggak pernah nginstall. Masa? Kayaknya Nggak, kalau default nggak pakai itu deh. Itu extension. nggak nginstall ya. Tapi belum pernah. Hmm, Oh, ya belum. udah. Nah, ini contohnya ya. Jadi, ini adalah data yang bisa kamu dapatkan dari API tadi. Ya. Nah, biasanya yang saling kirimin ya bentuknya seperti ini. Tujuannya untuk apa coba? Tujuan datanya. Tujuan bentuk datanya kayak gini. Kayaknya mirip library tadi deh. Library. Nah, kan asal ngomong, asal ngomong. Apa? Nggak apa. Ya bener, library. Tapi bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya, eh, pencocokan, Ah, pencocokan data. oke. Betul, dictionary ya. Sebutannya dictionary. Iya, dictionary. Nah, nah ya What? kan. Nah, ya. Apa? Dictionary. Nah, jadi ada kamus, ada kunci sama ada nilainya. Ya, kenapa bentuknya kayak gini supaya kamu gampang aksesnya. Oke, misal kamu pengen ngambil title-nya doang, ya udah tinggal panggil title. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, bisa. Belum ada ya. Nah, sekarang misal itu kan kamu udah dapetin semua datanya. Sekarang kita pengennya ngambil sebagian doang, ya. Nah, kamu balik lagi ke VS Code, kita mau ngambil title-nya atau bodinya doang. Nah, contohnya kayak gini. Ini tambahin bawahnya aja. Kamu kasih komentar aja biar nggak lupa cara ngambil data gitu. Komentar di Python gimana? Bukan. Kayak apa ya, Pak? Bukan. Pagar. Oh, pakai pagar. Cara Kamu umur berapa berarti harus ada? 18 ya? 18 atau 17? udah 19 misal. Oh, harus 19. Mantap. Mantap kenapa tuh, Mister? Berapa? Mantap kenapa tuh? Mantap. Kenapa ya? Beda jauhnya maksudnya. Kok cepet banget? Mister berapa, Mister? 25. Oh, masih dikit, Mister. Gap. Kamu di semester 3 udah pada ngomongin magang-magang gitu belum? Belum. Obrolan kamu biasanya apa sama temen-temen kamu? Saya kami lagi buat website gitu, Mister. Heeh. L LMS sih untuk salah satu universitas gitu. Heeh. Ya, gitu. Lagi ngebuat itu Ah, mantap. Terus kamu jadi apa? back end-nya misal. Ah, makanya kamu belajar Makanya, ini. iya, benar. Mantap. Terus udah sampai mana? Itu front end-nya udah selesai. Tapi dari pihak kampusnya itu kan kita kan harus nyambungin ya dengan si akadnya ya. Jadi nunggu mereka gitu nyetujuin itu front end-nya. Oke. Nah, coba di play dulu. Gaji di Algonova berapa besar?
Gaji di Algonova berapa? Wow, itu nggak boleh kamu tanya harus. Mana Tapi tahu ada. kan Mister, mau saya mau ini Mau apa? Beres kelas ini mau daftar, mau ngajar. kan lulusan Keren Algonova kan, dong. berarti lebih lebih ini dong. Hehehe, canggih. Ini kasih ini dulu batas apa? Ya kasih batas ya. Ini biar kamu tahu bedanya. Kasih print aja di sini. Print strip-strip doang gitu. Nah, ini ya. Jadi judul isinya berarti tinggal gimana caranya sama persis kayak ngambil kamus ya. Kamu ngambil dulu variabelnya apa, terus kuncinya apa. Ya, nanti dapet deh. Oke? Oke, Mister. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada. Belum ada ya, gampang ya. Oke, misal sekarang kita pengen ngelooping dari sebuah request. Coba kamu kasih batas lagi. Nah, sekarang kita coba ngambil banyak data sekaligus ya. URL apa? Hmm, Ini berarti looping request. URL-nya beda itu. Iya, Mister. Nanti dihapus. Boleh. Kamu kurus banget ya. Mau berapa kilo? 44 kayaknya. Oh, pantesan. Lagi Kelihatan banget rahangnya lagi orang Sumatera. kurus-kurusnya nih, Mister. Heeh. Kamu makan berapa kali sehari berarti? Makan mah 3 kali sehari, tapi Ah, kok bisa sih? nggak tahu kan. Ya Makannya apa? susah. Ayam, tahu, Sarapan biasa apa? Sarapan kangkung, apa? Maksi apa? Makmal? sarapan biasanya ya ayam, ayam, kangkung, tahu. Makan siang. Sama aja misal. Ada Oh, makan kayak malam juga. Makan ada malam juga warung sama. warung itu gitu, warung langganan. Warteg, warteg. Ya warteg Makan malam juga sama. sama. Kok bisa? Kok itu tiga kali makan sehari? Emang emang sulit gemuk misal serius. Oh, tapi kamu jarang jajan kali ya. Jajan manis-manis itu sering nggak? Nggak boleh. Oh, Jarang jajan, oke. pokoknya jarang junk food, jarang apa gorengan gitu-gitu misal. Teh pun sekali-kali, kopi sekali-kali gitu misal. Susu juga jarang gitu ya. Minum susu, Susu, susu-susuan, kopi. susu mah ada di Susu. sini, tapi nggak diminum. Oh, bisa gitu ya. Jadi coba diklik yang ini. Di URL yang ini ya diklik. Oh, Nah, coba. Menurut kamu gimana cara baca data yang ini? Dengan looping. Masih ingat? looping, looping Mm-mm. ingat. Ya, looping kan berulangan. Coba misalnya kita pengen ngambil ID sama judulnya doang. User ID sama judulnya doang. Atau ID-nya doang deh, ID sama title di looping. Ngambil 5 baris data teratas doang coba. Oh, Jadi waduh. satu, terus nanti sun, out, dua, QS, tiga, ya. Nah, Tapi kira-kira nama gimana? Buat di print doang, kamu dapetin datanya. nama variabelnya sama misal. Cuman kan angkanya beda. Berarti bisa. Iya, nama variabelnya sama. Nilainya beda kan.
Hmm. Pakai URL juga nggak bisa? Nggak pakai apa? URL. Nggak usah. Itu kan udah URL-nya. Ini masih sama yang ini. Masih Oh, latihan yang sama ini. Ini belum oh, kita looping. Itu baru semua data oh. doang yang kamu dapetin tadi. Berarti Nah, gimana caranya buat dapetin 5 data teratas doang? Ini dihapus aja baru 19-nya. langsung print ya, besar? Nah, Atau print doang. datanya dulu, data sama dengan res.json itu. Iya. Itu ya. Mm-mm. Oke. Nah, cuman kan kalau gitu cuma dapat satu data doang tuh. Iya. Bentar. Datanya dihapus aja. Yang di Loop. baris berapa itu? 16-nya. Kamu kan udah punya pos itu soalnya. Nah, jadi kayak gini ya. Sebenarnya bisa kamu looping dengan cara menggunakan for gitu. Ya. Nah, nanti kamu dapat 5 data teratasnya. Ini di bawah baris 15 aja. Apa, besar? Di bawah baris 15. Di bawah baris. Ya. X. Baik, satu lagi ya. Emang gitu? Emang bisa looping kayak gitu? Di Python nggak gitu loopingnya. Itu Oh, looping Java itu. Ini nih. For post in post doang. lah beda rupanya. Beda lah. Purpose in post. 5 itu berarti loopingnya 5 ya, Mas? Itu ngambil 5 data teratas. Ini ditutup berarti. Iya, enter. Nah, baru tinggal di print. Nggak usah ditutup. Oh, nggak usah. Nggak usah. Kok ditutup? Itu Java juga itu. Ini belum ini. Ini bukan data ya. Ini lihat. Kenapa yang sebelumnya data? Karena kan kita simpen JSON-nya di dalam variabel data. Tapi kalau Nah, yang sekarang kita simpen JSON-nya di dalam variabel post. nggak di Nah, post. jadi namanya post. Nah, coba. Ini tinggal kasih tab aja. Dikasih spasi indentasi. Yang mana, Mas? Dua baris ini 18 sama 19. Ini. Eh, ini loh indentasi. Oh. Nah, udah coba di play. Type errorless in this Oh, sorry. ini bukan post ini. Salah. Ini nggak pakai S. Kenapa Oh. coba? Ah, nggak tahu, Mas. Karena Padahal, ya ini kan semua datanya kalau post yang plural ini. Tapi kalau yang nggak pakai S itu cuma satu data doang. oh, Ya, dia nggak bisa ngambil banyak data sekaligus gitu. Coba ini diganti lagi.
Ini Nah, nggak boleh pakai di mic. play. Aku saya juga. Nah, play aja. Nah, itu ya. Ya bisa kamu looping. Misalnya kan suka ada apa nama siswa nanti ya. Kalau misalnya mau ngebikin website, nah data-datanya kayak gini. Ya, ada pertanyaan dulu? Belum, Nggak ada Sir. ya? Oke, kalau nggak ada, ntar. Tugas latihan. Coba kamu klik link yang ini. Diklik link yang ada di chat tuh. Hmm. Ambil data, nama, sama emailnya aja. Data, nama, sama email. Terus apa lagi, Mister? Udah. Jangan Nggak banyak-banyak dulu, udah. nggak pakai loop ya? Jangan nawarin, nggak usah, nggak usah kayak gampang gitu. Coba nama sama emailnya dulu. Kayak gampang banget gitu nawarinnya. Hmm. Nama sama URL-nya email dulu. Hah? sama ya? Oh, URL-nya Beda, pakai coba lihat linknya sama nggak? pakai Alurnya pasti ini. sama, tapi linknya, variabelnya dibedain. Santai, Mister. Saya cepat Nah, belajar. coba dilihat lagi. Coba dilihat. Alurnya pasti sama. Kasih minus-minus lagi aja. Kamu kasih jarak. Kasih jarak. Oke. Itu, kasih minus-minus itu. Harus ada rest-nya ya, Mister. Harus ada restnya. Rest tuh Itu request variabel. Itu masa nggak tahu itu apa rest? Sebutannya apa rest? request. Variabel, harus ada. Apa sih? Oh, Kalau variabel kan beda loh. Apa bebas? iya bebas ya. Eh, Kamu berarti Santai. bisa joget tabola bale ya? Bisa nggak? Kamu Minang bukan sih? Minang apa Jambi ya? Jambi, Mister, tapi bisa sih bahasa Minang. Lai, Bisa. Wak, pandai bahasa Minang, Mister. Berarti bisa joget tabola bale. Enggak, Mister. Ah, bohong. Bukan. Udah latihan ya? Kita fokus dulu, Mister. Pos. Ini kalau sama pakai pos boleh nggak, Mister? Ah, Kalau variabelnya pakai pos juga boleh nggak? Sama gitu. boleh. Atau user saja kenapa? Kenapa disamain? Nggak apa, Mister. Ya udah. Hmm, hmm. Oke. Tadi print ID, ID nama Gmail ya? Hmm. ID. Eh, cu. Terus, oh, kok ada ini? ID, name apa username, Sir? Name aja. Name sama email. Name, email. Hmm, hmm, Nggak hmm. ada itu ID, nggak usah ID. Nggak butuh pada ID. Jadi name sama email aja. Mm-mm. Kalau nggak ya, tuh harusnya. Wow. Nah, Hmm. hmm, padahal udah bener loh, Mister.
Kalau udah bener ya jalan itu. Itu salah berarti. Gimana sih? Hmm. Masih membenarkan diri. Oh, Lihat yang sebelumnya diapain? itu kan pakai pos. Ini POSTS. Pakai for juga kan, Sir? Iyalah, karena di situ ada banyak kan, makanya kita perlu looping dulu. Hmm. Nah, itu berarti yang di atas usernya plural. Oke. Users. Ini berapa meter? Satu ya? Atau lima? Boleh 10 5 lagi boleh. Hmm. Hmm. Oke. Nah, ya. Jadi udah dapat name sama email. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Terus, nah, coba kita cari API public ya. Kamu cari di Google public API gitu. Atau misalnya Open Weather. Open Weather Public API. Open Open weather. Weather Public API. Weather gini. Weather cuaca. Oh, Hmm, Public API. Nah, tuh coba klik. Nah, jadi gimana sih caranya kalau website-website itu sebenarnya kamu misalnya mengambil data dari website lain itu bisa. Misal mengambil data dari BCA. BCA juga bisa deh. Atau kita ngambil dulu dari sini deh. Weather API, scroll ke bawah coba. Ada nggak API yang bisa dipakai? Cari, cari, cari. Atau API doc itu lo diklik yang atas. Atas aja deh. ini Ah, itu. Nah, itu API doc-nya diklik di sini. Ini API doc. API doc. Ini. Ini loh udah diizinkan sama Kado. Scroll bawah, carinya link dalam bentuk link. Nah, ini nih. Ya. Jadi ini adalah contoh dari API yang bisa dipanggil sama kamu. Ya. Biasanya mereka atau perusahaan gitu ya naruh API-nya supaya bisa dipanggil juga. Tujuannya apa coba menurut kamu? Biar orang tahu. Mantap. Informatif, Ada informatif. suka berani dan bunyi. Betul. Ya, benar-benar. Biar benar, benar. Gak apa percaya diri dulu. Benar. Ya, pokoknya nanti coba ini di pertemuan berikutnya kamu panggil open weather ini ya. Kalau kamu lihat, ini kan ada kurung kurawal nih. Nah, kurung kurawal ini nanti parameter, tinggal kamu ganti-ganti aja nilainya. Ya, cuman ini ada API key-nya nih. Kamu ganti coba ini klik tombol plus. Public API without API key. Apa misal? Public API without API key. Kenapa nggak pakai spasi ya? Soalnya AI sekarang udah canggih, misal udah ngerti deh. Nah, Ya, nah, nah, ini coba nanti kamu klik coba ini salah satu.
cat facts. Emang enggak yang ini? Ya, itu juga boleh lah. Yang mana nih, Sar? Ya, yang mana aja lah. Ini, yang ini ya. Tadi. Loh, kok bisa sih? Diklik kembali. Coindesk, Bitcoin nih. Ah, nggak bisa juga. Klik kembali. Yang mana? Nah, kok nggak pada bisa diklik sih? Hmm, board coba. Enggak. Ini yang judulnya yang diklik. Harus ada. Loh, yang cats tadi bisa tuh. Coba klik kembali deh. Nah, ini scroll bawah lagi. Ini nih, start developing. Nah, ini nih, ini coba diklik. Oh, kamu harus kasih slash facts ya nanti. Kamu copy ya. Hmm. Terus dibuka di tab baru, paste, slash, enggak, slash di sini. Facts. FACTS. Fakta. Ah, enggak. Slashnya satu aja. Nah, fact. FACTS. Nah, enter. Aneh banget dah. Nah, ini nih. Kamu tahu Pokemon nggak? Tahu gak? Tahu, Mister. Nggak tahu. Tahu, tahu. Oh, tahu. Oke. Nah, kayak ini bagus nih. Jadi, Kadot punya satu API namanya Pokemon. Coba kamu klik yang di chat Zoom. Nah, ya ini pretty print aja, dicentang. Nah, ini nanti kamu coba tampilkan, bisa diklik deh linknya. Copy deh maksudnya. Kalau nggak bisa diklik, di copy aja. Linknya. Ah, yang nggak pakai tanda petik. Ya, copy HTTP sampai slash. Nah, buka tab baru. Nah, pretty lagi. Oke, jadi coba nanti Arzada panggil em, ini aja deh, abilities sama base experience-nya ya. Dari Pokemon yang ada di sini nih, daftar Pokemonnya. Cuma 20 ya. Nanti menggunakan looping lagi. Oke, sebagai latihan Abi- ya. Ability sama Ability sama base experience. best experience 20 loopingnya. 20. Tapi kalau kamu lihat di sini, ingat di API yang pertama, kamu harus buka dulu linknya. Baru nanti kebuka data yang API berikutnya. Ya, jadi ini sebenarnya ada dua API. Ya, tuh. Nanti kamu perlu ngebuka satu-satu di sini. Tapi yang nggak manual ya, pakai looping Python. Oke? Nanti tinggal diambil data ability sama base experience. Ada pertanyaan?
URL-nya di looping gitu misal. Ya, URL-nya di looping. Pintar. Oke, Oke, ada pertanyaan dahulu? nggak ada yang salah. Nggak ada. Itu Kalau latihannya aja ya. Nanti nanti buat di kalau kurang ngerti, oprek-oprek. tanyain ke Mister aja ya. Boleh. Ya, nanti kamu tinggal tanya-tanyain aja. Buat latihan sebelum ke pertemuan berikutnya ya. Kita masuk ke yang berikutnya. Sip, itu aja untuk pelajaran hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada yang salah. Nggak ada. Disimpan linknya, nanti dikerjain ya. Untuk hari ini kamu udah belajar tentang HTTP request ya, sama API itu kayak gimana. Nanti REST API-nya kita praktekin detail di pertemuan berikutnya. Karena ini baru get doang ya. Mau belum update, belum delete, kita nanti latihan lagi. Sebelum ditutup ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada yang salah. Nggak ada ya? Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Bye-bye. Harus ada. Selamat sore. Makasih, Mister. Terima kasih.